Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kesayangan kita Miracle. Dan malam ini narasumber kami wanita hebat, Nur Mujiatun. Sebenarnya beliau dari Wonosobo, tapi sudah lama tinggal di kota Pempek, Palembang. Sudah menjadi sahabat, menjadi kawan, saudara, macam-macam lah deh. Pokoknya dengan pribadi yang satu ini. Pejuang kita, pejuang iman yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan pada kita malam hari ini bercerita tentang kehidupannya. Selamat malam, Ibu Nung. Selamat malam Pak Pendeta, Shalom untuk semuanya. Ya, baik, puji Tuhan. Bu Nung, tentu banyak kisah di balik perjalanan Ibu, keluarga Ibu dan lain sebagainya. Boleh kita memulai bagaimana kisahnya Ibu sampai menjadi anak Tuhan? Wah, itu yang pertama dulu. Mari Ibu, gimana itu caranya? Baik Pak Pendeta, sebelumnya saya berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk di acara Bapak ini. Tapi sebetulnya saya agak ini Pak, tadinya agak nggak pede karena biasanya kalau orang bersaksi di acara Bapak tuh yang sudah berhasil, sudah melewati, sudah penyertaan Tuhan sudah sempurna gitu. Ini saya kan masih dalam proses. Nah, Bapak sudah memang itu yang kami inginkan supaya kita gitu, Pak, ya? supaya kita tidak protes pada proses. Jadi lain dari yang lain untuk malam ini ya, Pak, ya. Betul, ya. Gimana Bu, cerita dong. Baik, Pak. Nung itu menjadi anak Tuhan. Ya. Dulu tahun 88 itu saya kerja di sebuah perusahaan. Teman saya itu ada bergereja di Mawar Saron. Jadi waktu itu ini di daerah mana nih? Di Jakarta? Di Jakarta, Pak, daerah Pasar Rebo. Jadi kami kantornya di Kebayoran. Hanya karena dia tugas liturgis, dia terlambat untuk untuk meyakinkan hamba Tuhannya sama pengurusnya. Kalau dulu saya taunya kalau sekarang udah tahu lah bagian ibadah ya. Tapi dia ngajak saya. Ibu supaya jelas, Ibu sebelumnya belum Kristen. Belum mengenal, ya, sama sekali Pak. Ya. Jadi dia ajak saya kan ya maaf dalam tanda kutip dulu kan alergi Pak ya dengar itu Pak ya. Jadi saya bilang apa ke gereja, saya bilang gitu. Saya bilang iya, kamu nggak usah pokoknya kalau nanti aku ditanya ada kawannya, ada saksinya bahwa memang kita nggak bisa keluar dari kantor katanya. Jadi saya tetap nggak mau Pak, sampai 3 kali dia ini mata saya ketemu sama mata dia. Jadi timbullah belas kasih, iya kasihan juga ya. Ya sudah aku mau tapi aku nggak masuk gereja ya. Iya pokoknya lu nggak usah masuk, lu temenin aja katanya. Kalau entar lu ditanya jawab, kalau nggak usah, lu duduk manis aja gitu. Akhirnya saya ikut. Jadi sepanjang perjalanan ke Pasar Rebo tuh banyak sekali syarat yang saya ajukan ke dia. Pokoknya aku tidak mau nyanyi, aku tidak mau masuk, aku tidak mau ini ya, aku tidak mau haleluya. Itulah. Akhirnya kami berangkat, tiba sampai di sana, saya nggak mau masuk gereja, saya jadi luar aja. Nah, tapi pujian pertama kok saya tertarik gitu loh Pak. Nah, saya mendekat, mendekat ke halaman gereja. Pujian belum selesai, saya sudah duduk di dalam gereja. Jadi, masuk pujian kedua saya mulai asik gitu. Sudah asik gitu, mulai merinding saya. Mungkin Tuhan di situ mulai cubit saya Pak ya. Pujian ketiga saya berdiri Pak, sudah nyanyi. Waduh luar biasa. Saya juga nggak ini. Akhirnya saya happy. Pulang dari situ saya happy. Rabu berikutnya, lu gereja enggak? Iya. Saya ikut ya. Ayo katanya. Saya ikut lagi. Ketiga kan dari kantor ke Pasar Rebo nggak terlalu jauh. Terus saya sudah tahu naik itunya kan mikro mininya. Minggu ketiga saya jalan sendiri. Dia padahal nggak ke gereja karena dia lembur. Itulah ya Pak, kalau Tuhan sudah cubit Pak ya. Jadi saya ikut. Saya ikut ke gereja. Kemudian berapa tahun kemudian saya pindah bos. Bos saya ini dia ininya jarum
rokok jarum. Ya. Papanya itu papanya akuntingnya Jarum. Jadi satu kantor. Saya dibimbing dia. Jadi saya cerita kalau begini-begini dulu pernah loh saya ke gereja Mawar Saron gini-gini. Dia langsung tertarik. Oh, gue tahu gereja kan orang Chinese tapi Jawa jadi mendoknya lebih dari saya. Loh kok orang mbak terus kayak kamu nggak terusin katanya. Nggak tahu dia nggak pernah ini lagi nggak ketemu saya lagi sejak saya nggak di kantor itu gitu. Terus akhirnya pacar dia yang ini. Ayo kalau mau ini. Saya ikut lagi Pak karena saya ikut nyanyi-nyanyian itu saya senang sekali. Iya. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Sembiring. Oke. Iya, ketemu Tuhan pertemukan saya dengan Pak Sembiring. Semakin inilah saya, bos saya itu ya sudah kalau lo sudah ini nggak apa-apa kalau lo mau ke gereja aja gitu. Jadi saya ikut terus terakhirnya Pak Sembiring serius. Iya. Iya. Aduh, memang Tuhan luar biasa. Tuhan kumplitkan sukacita. Dikasih pacar pula. Pacar yang saya ini. Jadi akhirnya Pak Sembiring ke Jawa. Sampai di Jawa juga mama sama saya di sidang keluarga ditanya. Kalau kalian mau serius, ini kan kalian satu kapal, nahkodanya kan 2. Jadi siapa yang mau ngalah gitu. Saya tidak tahu Pak. Tapi saya percaya itu Tuhan yang jawab. Karena kalau saya tidak mungkin. Ya. Ngomong sama orang tua aja saya harus nunduk, ya saya mohon maaf masih dari Jawa yang agak kolot gitu ya, jadi ngomong sama orang tua juga harus nunduk. Kagetlah bapak semua sama keluarga. Tapi saya nggak ada beban gitu Pak, nggak ada beban takut, nggak ada beban apa. Sampai akhirnya kami pulang ke Jakarta, bapak tanya lagi, kamu serius? Nduk katanya. Nggih Pak, saya bilang gitu, iya Pak. Singkat cerita, akhirnya tahun 88 kami merit. Saya sebelumnya di ini dulu Pak. Sebelum merit itu ikut ini kateksasi kalau sekarang ya Pak. Betul. Ya. Kateksasi waktu itu 3 bulan. Ya. 3 bulan. Pas sudah 3 bulan, pendetanya bilang kau ngulang. Jadi kami ngulang lagi 3 bulan lagi. Jadi teman kantor itu yang Kiuniu itu sama pacarnya dengan rajin, dengan sabar dia antar saya, jemput saya. Wow. Tapi sekarang saya tahu ya, itulah istilahnya pemuritan. Ya, cara Tuhan memuridkan. Cara Tuhan memuridkan saya. Ya. Kalau dulu kan saya belum tahu Pak, jadi saya pikir dia baik-baik nganter aku gini-gini. Ternyata itu termasuk salah satu ini ya. Sekarang sudah tahu. Terakhirnya kami nikah tahun 88. Sudah dibaptis nikah, kemudian adik ada yang ikut saya Pak, adik yang paling kecil ikut. Iya. Jadi dia perhatiin, kok Mbak ini jari Kristen ora tahu gereja gitu. Iya. Pulang dia ke Jawa cerita adik sama bapak, Pak Mbak Nung tuh nggak pernah ke gereja loh. Marahlah bapak waktu itu. Iya. Itu sudah pilihan kamu, kenapa kamu nggak jalani? Kalau kamu nggak jalani balik aja ke sini lagi kata bapak. Kamu sholat lagi katanya. Takut saya Pak, takut saya. Akhirnya saya serius kembali belajar. Di situ saya masih proses belajar Pak, masih proses belajar, masih kejadian, belum sampai wahyu belum. Tapi masih getol-getolnya, masih pengen tahu. Pokoknya ya itulah iman mula-mula Pak ya, pengen tahunya tuh banget. Nah, akhirnya dari situ saya merantau pun begitu. Di Papua saya masuk ke lingkungan orang kita Batak. Saya jadi anak baru, pokoknya tiap hari Minggu arisan saya sudah bikin urap, katanya urap saya enak. Sampai lupa Pak ke gereja Pak. Waduh Tuhan, ampuni. Udah gitu pindah kami ke sini ke gereja Metodis. Nah mulai di situ saya mulai aktif. Mulai 2 tahun saya ikut SAM waktu itu Pak ya. Ya. Nah itu di situ saya mulai dipreteli abis ikut SAM itu Pak. Waduh ternyata luar biasa. Wih malu sampai malu. Ikut SAM itu. Loh kok aku salah semua yang selama ini saya jalani gitu. Ternyata aduh luar biasa, semakin saya semangat ikuti SAM. Di situ saya baru menyadari bahwa saya ini punya Tuhan. Apapun yang saya ini Tuhan tidak akan memalukan saya. Jadi makin mantap, saya makin semangat melayani. Sekalipun ya saya ada juga rasa mindernya karena memang
untuk saat ini di kemajelisan saya kan yang paling tidak berpendidikan itu ada juga rasa mindernya. Tapi saya percaya Tuhan perlengkapi saya, Pak. Nah itu mungkin Pak cerita Ibu Nung. cerita Oke. saya. Iya Pak. Dalam proses kehidupan, saya tahu bahwa Ibu Nung dalam kehidupan rumah tangga berjalan diberkati, bukan konglomerat tidak, tapi saya yakin pernah Tuhan angkat naik secara Iya, ekonomi Pak. begitu ya. Iya. Tapi kemudian apa ini terhempas atau apa namanya jatuh turun, dan gimana sih ceritanya Bu? Proses yang Tuhan izinkan itu Ibu jalani, itu ceritanya Iya. gimana? Itu mungkin ya kadang manusia nih Pak ya, kalau sudah Tuhan kasih berkat lebih itu kita terlena Pak ya. Waktu itu memang kami sempat ya, taruhlah katakanlah ya sempat ya kalau untuk ukuran saya itu sudah berlimpah, Tuhan curahkan berkat. Ada aset, ada usaha lancar, suami baik, suami juga kerja bagus, anak-anak juga sekolah ya pinter gitu. Sampai suatu saat sales kami ketahuan bermain, Pak. Jadi bermain uang. Selama ini kami nggak pernah kontrol karena setoran mereka itu lancar, Pak. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi, tiba-tiba ketahuan ada giro dari toko. Selama ini toko ini bayarnya cash karena itu teman gereja. Jadi saya bilang sama Cici itu, Ci tolong kalau menurut aku nggak usah kasih giro ya, kasih cek aja, kasih cash aja karena hari Sabtu saya mau bayar anak-anak uang makan itu. Tiba-tiba Tuhan bukakan dari situlah, Tuhan singkapkan kebohongan ini dari situ. Jadi Cici itu bilang, aku nggak pernah kasih giro katanya. Kan katanya Bu Nong minta giro. Sudahlah, oh saya malu kan, saya matek. Ini pasti ada sesuatu, jangan sampai orang lain tahu apa dalamnya kita kan Pak. Oh mungkin toko yang satunya kali Cik, ya sudah sorry Cik ya. Besok pagi Senin saya sampai kantor, saya bilang sama yang keuangan kan, coba ini cek ini gironya ini sama enggak gitu. Langsung dicek giro. Jadi ada 7 toko, 1 buku giro Pak. Di situ baru tersingkap semuanya, Tuhan bukakan. Ratusan juta Pak, langsung aduh Pak, dengkul saya lemes sekali ya. Tuhan, aku bagaimana ini? Sudah teringat itu bukan duit kami Pak, ada duit bank juga. Jadi aduh, kami kumpulkan karyawan semua. Saya sampai nangis-nangis karena udah mau 6 tahun ini kan mereka sudah kami anggap keluarga ya Pak ya. Tega kalian kayak gitu sama ibu, saya bilang gitu. Tapi ya sudah nggak ini lagi, percuma sudah terjadi gitu. Waktu itu ada sales yang satu datang ke rumah, cicinya Bu jangan dibawa ke polisi, nanti kami adik-beradik ini patungan untuk ganti ibu katanya. Kalau ibu bawa ke polisi, saya juga orang gereja, ibu juga orang gereja, nanti saya malu Bu. Temen di gereja saya ada temen ibu juga katanya. Akhirnya kami ndak bawa ke gereja. Tapi kemudian setelah 3 bulan, kan dia janji 3 bulan nanti mau selesaikan, saya tagih, dia bilangnya, Bu, udahlah kalau mau masukin adik saya, masukin aja lah, kami nggak ada uang gitu. Jadi baru terpikir, oh ini sudah jatuh ketimpa tangga pula, dikolai uang masih nurut. Akhirnya kami, aduh sudahlah, waktu itu mau kami masukin, tapi Pak Sembiring bilang, kalau kita masukin dia ke polisi kan dia ke polisi, dia bayar enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah masukin dia pun nggak bayar, bahkan nanti keluarganya ikut malu, ikut ini kan kasihan juga kata Pak Sembiring. Jadi aduh masih dipikirin orang lain. Iya. Saya dari situ saya belajar juga sama suami. Ya sudahlah Pak, mudah-mudahan nanti dibayar ya gitu. Tapi ternyata tidak dibayar. Waduh kami jadi akhirnya mulai dari situ kami mulai gali lubang tutup lubang Pak. Wow. Gali lubang tutup lubang. Pokoknya kalau udah hari Senin itu sudah hari begini buat kami. Kalau gironya kurang itu termasuk ada mami kita yang selalu mendukung. Akhirnya kami bertahan berapa bulan dengan tabungan yang ada untuk cicil ke bank, untuk nambah suntik dana lagi, sampai tahun keempat kami sudah angkat tangan Tuhan, saya sudah berserah, kami tidak tahu lagi, kami mikirin juga ada beberapa karyawan,
mereka ada cicilan motor, ada ini kan kita juga, Ya. aduh kalau kita langsung klub putusin gitu kasihan juga mereka itu. Tapi udah tidak sanggup lagi. Jadi kami, aduh Tuhan, saya sudah angkat tangan Tuhan, sudah berserah penuh. Awal-awal itu Pak sakit nian saya lihat sales-sales itu. Iya. Sampai berapa bulan saya tidak mau ke gudang, saya maunya di toko aja. Karena kalau mau ke gudang saya di jalan sudah berjuang, mau ketemu dia tuh rasanya aduh gitu. Aduh, gerem nian. Kamu enak-enak tapi ibu yang siang malam mikirin bayarin utang gitu. Pokoknya sudah benar-benar sudah angkat tangan sampai pernah Pak, makanya saya sudah ditegurnya Tuhan bahwa saya harus sumeleh kata wong Jawa Pak ya, harus sumeleh, harus berserah gitu. Waktu itu kami ada dana taktis, jadi kami ada ambil Smart Cash BCA. Nah, BCA nagihnya pakai debt collector Pak. Jadi debt collector itu datang ke rumah, saya kan nggak berani keluar Pak, nggak ada uang. Aduh, sampai saya ngumpet di kamar, HP saya matiin, saya silent lagi, saya diem di kamar, duduk, Tuhan, nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi sama Tuhan, cuman saya bilang, Tuhan tolong, itu aja Pak. Terakhirnya ada tetangga yang usir itu sales itu sengaja teriak-teriak gitu supaya debt collector itu sengaja teriak-teriak supaya sekomplek kami tuh, komplek kami kan Bapak udah tahu itu kan, pada dengar semua. Jadi istilahnya mau mempermalukan saya gitu. Tapi Tuhan kirim tetangga saya yang di bawah itu, dia datangi debt collector itu, dia bilang, "Kau mau ngapa? Ibu dak kate, Pak Daniel dak kate. Kau ngapain di sini, baliklah sana," katanya. Jadi diusir sama koko itu. Pas sudah diusir, dia ya saya, "Bu, sudah pulang, keluarlah." Dia tahu saya ada di rumah. Yeah. Kalau di lingkungan kami tahu Pak, pergumulan kami gitu. Aduh, saya udah benar-benar, aduh Tuhan, I surrender. Udah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Terakhirnya saya percaya dalam kondisi kayak gini pun Tuhan hadir. Saya percaya nanti juga akan selesaikan. Jadi saya keluar, saya bilang terima kasih sama koko itu. Dan udah, saya istilahnya, tidak mau lagi mengeluh, tidak mau lagi sakit hati, tidak mau lagi sama sales itu sakit hati. Saya setelah saya berserah penuh sama Tuhan, Tuhan hari ini saya mau ke gudang, saya mau mengampuni sales itu. Saya sudah 3 tahun ini gendong kesel ini sakit Tuhan. Saya sudah nggak sanggup. Akhirnya saya datangi dia, saya bilang, "Om, Ibu mau bicara gitu." Saya ajak bicara berdua, "Ibu memaafkan kamu, tapi tolong ya jaga kepercayaan Ibu. Ibu sudah nurut, kata Bapak, nggak masukin kamu polisi. Jadi tolong kamu baik-baik ya, biar kita bisa bangkit lagi, Ibu bisa bayar utang." Sudah, iya Bu, katanya. Nah kemudian Pak, berapa bulan lagi dia ngulah lagi, BPKB truk kami digadein di toko. Aduh, oh Tuhan, apalagi lah ini Tuhan. Gitu. Aduh, singkat cerita, ada juga keselnya Pak. Aduh, baru diampuni. Kalau kayak ini capek-capek aku ngampuni, tapi Tuhan kembali ingatkan, kalau kamu sudah berserah, wes ojo mbok gendeli, kata Tuhan. Kalau orang Jawa bilang ojo mbok gendeli. Jangan kamu inikan lagi kalau kamu sudah serahkanlah. Jangan jadi ganjalanmu lagi. Jadi saya coba berserah penuh. Gitu Pak. Aduh. Dari iya, Pak. Ya, dari proses jatuhnya usaha, saya tahu Ibu harus melepas aset, melepas bermacam-macam lah begitu ya, yang tadinya sudah dibanggakan, yang itu sampai di titik nol yang mana Ibu begitu benar-benar terhempas gitu. Seperti apa ceritanya titik nadir yang paling rendah itu dalam kehidupan proses perjuangan Ibu secara ekonomi? Saya yang waktu itu rasanya nelongso sekali, ada salah satu yang kami punya utang, dia bilang dia mau ke gereja. Istilahnya dia mau mempermalukan saya di gereja dengan orang-orang gereja. Sementara saya dengan orang-orang gereja waktu itu masih percaya. Ya. Masih sampai waktu itu saya berkeputusan,
saya tidak mau lagi jadi majelis gitu. Tapi Tuhan tegur saya, kamu nggak percaya sama aku itu. Selama ini toh Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah cukupkan apa yang kamu butuhkan. Bahkan kamu sudah saya angkat, kata Tuhan kan. Jadi saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya belajar ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Saya juga mengimani ya Pak. Waktu itu saya dapat di pengkhotbah ya Pak. Di pengkhotbah 3 ayat 6 kalau nggak salah ya, Pak. Ada waktu waktunya untuk mencari, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk apa lagi ya, untuk menyimpan, ada waktu juga untuk melepaskan. Jadi saya coba, oh inilah waktunya saya harus melepaskan, saya harus legowo. Saya percaya janji Tuhan pasti nanti akan digenapi, saya akan bangkit lagi, saya akan pulih lagi. Itulah Pak saya. Waktu mau permalukan saya di depan gereja, saya memang selama ini belum terbuka di gereja, saya masih istilahnya, saya juga alasannya waktu itu saya mau berhenti dari majelis kan, kalau majelis kan tidak berhutang. Ya. Tapi ada salah satu teman yang bilang, itu hutangmu bukan hutang, istilahnya bukan untuk kamu foya-foya, untuk kamu yang tidak-tidak, tapi usaha ya hutangmu hutang dagang gitu. Ya. Jadi tidak masalah kalau kamu maju terus itu. Itulah Pak. Bu Nung, dalam proses yang sakit itu, apa pergolakan ibu yang paling ibu meneteskan air mata di hadapan Tuhan? Artinya kan kadang-kadang wajar-wajar, kadang-kadang misalnya orang, Tuhan kok sampai begini, begitu ya? Kurang apa Tuhan? Kadang-kadang banyak orang juga mempertanyakan, di mana kau Tuhan? Yang begitu-begitu perjalanan itu, apakah ibu juga mengalami yang seperti itu pada waktu benar-benar sampai saya katakan tadi di titik nadir yang paling rendah itu? Iya. Saya mengalami Pak, sudah komplain juga sama Tuhan. Loh Tuhan, semakin aku mau melayani, kenapa semakin banyak pergumulan saya? Terus iki sampai kapan Tuhan aku harus kayak gini? Ya. Terus bagaimana ini nanti saya malunya sama jemaat, sama hamba Tuhan. Memang waktu itu saya belum terbuka dengan hamba Tuhan gitu Pak, salahnya ya. Jadi mungkin saya pikul sendirilah. Saya harus bagaimana Tuhan? Terus Tuhan perlihatkan kilas balik saya. Kapan saya tidak menyertai kamu? Yang bagaimana kamu saya tidak hadir? Saya tidak hadir. Saya betul-betul malu sama Tuhan, Pak. Memang tidak sekalipun Tuhan melupakan saya dari hal yang besar sampai hal yang kecil yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sudah siapkan. Tapi saya begini, benar-benar malu Pak. Luar biasa saya malunya sama Tuhan. Sampai saya berkeputusan, Tuhan ini saya milikmu. Apapun yang saya alami, saya percaya. Engkau menyertai saya. Engkau menyertai kami semua. Dan engkau janjimu indah, saya pasti akan lepas. Engkau akan lepaskan, beri jalan keluar untuk setiap masalah kami. Saat saya itu Pak, saat saya menyadari penyertaan Tuhan sempurna buat saya, itu Pak, saya benar-benar, seperti ya ampun, malu yang luar biasa sama Tuhan. Meskipun, pokoknya tidak bisa terkatakan Pak. Ya, meskipun waktu itu sesungguhnya keadaan ekonomi ibu juga belum bangkit-bangkit, tapi ibu kok belum Pak. Wow. Tapi saya merasakan penyertaan Tuhan. Bapak ingat saat COVID kan? Semua orang ketakutan bagaimana mau makan, bagaimana ini, termasuk saya Pak. Ya. Di situ Tuhan bukakan saya. Saya punya janda bolong 3 pot. Itu bisa laku loh Pak. Bisa laku dan itu Tuhan buka jalan untuk saya untuk curahkan berkat. Tanaman-tanaman saya yang lain bisa laku. Orang lain kesulitan, Tuhan curahkan berkat lewat tanaman-tanaman yang tadinya udah nggak saya urus Pak. Ya. Kemudian Tuhan siapkan teman yang siap antar saya cari kembang sampai rumah kita pecah-pecah kita juali. Terus masa-masa COVID itu Pak, sekalipun sedikit tapi saya bisa di tengah-tengah kekurangan saya bisa bantu obat.
sama orang yang butuh, yang bukan yang itu yang istilah pribadi dari saya, bukan yang memang dari tim COVID gereja itu. Itu betapa luar biasanya, memang kecil pemberian saya, tapi saya waktu itu memberikannya saya kurang, Pak. Saat saya sendiri tidak ada, mungkin orang ketawa, oh ketakuannya untuk makan TWB kurang, kamu masih nak ngejuk gitu. Tapi di situ saya sukacita, saya melimpah. Nah, di situ saya melihat itu, Pak. Tuhan menyertai saya, Tuhan Immanuel, tapi kok yo saya masih ngeluh gitu. Jadi itu, Pak, titik saya malu sekali sama Tuhan. Ibu Nuk, Benar-benar, iya Pak. saya ingat ada satu proses yang pernah Ibu alami yang sulit, dan tentu sudah terbuka bahwa Ibu waktu itu mau menjual aset rumah begitu ya. Iya. Dan Ibu memberikan televisi yang besar buat kami. Itu saya sebenarnya mau nggak bawa, bisa dijual. Tapi Ibu ngasih gitu. Saya terpukul sekali waktu itu. Saya mau ngomong, Bu, kok Ibu nggak jual aja? Berapa harganya? Itu kan bisa Ibu gunakan. Tapi Ibu malah. Dan waktu itu saya bawa ke mes kami gitu. Itu apa yang mendorong Ibu masih di tengah sangat kesulitan itu, Ibu masih ada sesuatu nilai yang tidak meninggalkan iman, tidak meninggalkan kasih di proses yang sangat sulit itu. Karena saya ingat penyertaan Tuhan itu, Pak. Tuhan sertai. Dan Mazmur 23 itu, Pak, jadi lagu wajib saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi memang bukan hanya TV, Pak, barang yang lain juga kan waktu itu saya tawari Bapak juga ya, cuman Bapak butuhnya TV karena di mes butuhnya TV gitu. Dengan saya menjual, uang itu juga akan habis gitu saya pikir. Tapi waktu saya berikan sama orang yang butuh itu akan berguna gitu. Itu loh Pak. Saya jadi istilahnya lebih berarti saya kasih itu untuk yang membutuhkan daripada saya jual. Kalau jual kan nggak ada harganya juga, Pak. Terus paling berapa bulan, saya nggak sampai bulan, hitungan hari itu sudah habis duit gitu. Itulah, Pak. Ibu yang menderita, yang lemes. Saya juga pernah, Pak, mengalami waktu ini bukan istilahnya kata Bang Palembang bangkek gitu Pak ya. Dulu sempat juga kan saya ada ambil beasiswa untuk STTE. Waktu mulai pilot itu saya sudah bingung sekali cak mana. Saya bingungnya bukan masalah apa Pak. Saya memikirkan bagaimana kelanjutan dia selama ini kan ya meskipun dikit kan ini ya. Makanya saya bilang sama Pak Aris waktu itu sama Bu Pendeta Sri juga. Iya ya Bu, saya kondisi lagi begini. Tapi Bu Sri menguatkan saya, Bu, kalau Ibu tidak ambil bagian, Tuhan sudah siapkan yang lain, orang lain untuk ambil bagian juga. Jadi di situ saya merasa, aduh, plong gitu loh Pak. Aduh, baper ini kesaksian. Jangan baper Pak. Saya juga pernah baper. Ada teman, ya itu juga lah penyertaan Tuhan Pak. Waktu kami memutuskan untuk pindah ke rumah yang sekarang ini kan rumah RS itu dalam kondisi masih aslinya Pak. Barang-barang kami juga enggak cukup. Makanya di tengah istilahnya rumah kami yang sempit ini, rasa syukur saya muncul. Ya ampun Tuhan, terima kasih. Untung sempat ini ku kasih ini ku kasih ini ku kasih ini. Kalau bawa ke sini semua rusak Tuhan. Nah kan Pak, Tuhan bukakan. Rasa syukur itu yang nggak ternilai itu loh Pak. Yang padahal hal-hal yang kecil ya Pak ya. Tapi ketika kita mengingat itu, luar biasa Tuhan taruh di sini. Ya ampun, padahal ya mungkin untuk orang lain ya, karena mungkin lebih, mungkin memberinya lebih. Tapi itulah yang saya mampu. Tuhan juga taruh sukacita yang luar biasa gitu loh Pak. Pak Ibu Nung, ya. Bapak kan relasi Ibu dengan Bapak sangat dekat. Meskipun Bapak sekarang masih berjuang ya di Pak. Sumatera Utara dengan lahan dan lain sebagainya. Juga ada cerita-cerita panjang. Bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi semua persoalan ini? Apa kata Bapak? Yang
pendiam, yang tenang. Apa kata Bapak saat Bapak dan Ibu menghadapi situasi ini sehingga memutuskan untuk berjuang di Sumatera Utara? Eh, Kami tuh awal-awal saling menjaga, Pak. Saya menjaga suami supaya jangan sampai down. Ternyata Pak Sembiring juga jaga saya supaya saya jangan sampai down. Iya. Bapak kan tahu sendiri saya pergaulannya agak lebih luas daripada Bapak kan. Jadi pada Pak Sembiring itu. Jadi kami dalam hampir setengah bulan itu kami saling menjaga supaya masing-masing cepat move on gitu loh Pak. Ternyata setelah kami cerita, jadi kami ketawa Pak di tengah Di tengah penderitaan itu tertawa bersama. Iya. Jadi ketawa, ya ampun Pak, aku jaga Papa. Ternyata Papa jaga Mama, jadi kami terkekek berdua. Ya sudah segini. Kalau Pak Sembiring sih, sudahlah kita coba ya. Itu Mama masih tanggung jawab saya. Saya tak coba usaha, saya balik ke ladang, saya tekuni ladang dulu. Kita mau usaha apa di sini? Modal nggak ada. Kalau mau tanah di sini juga kita nggak punya tanah itu. Jadi untuk sementara nggak apa-apa ya Ma, kita pisah-pisah itu. Jadi saya pikir ya sudah asal Bapak apa di sana ini happy nggak apa-apa. Yang penting yakin juga nanti berhasil. Kalau berhasil enggaknya itu tugas kamu juga. Kamu minta sama Tuhan doakan supaya Bapak berhasil gitu. Terus ada juga terpikir kan pisah-pisah begini. Pak nanti ndak enak Pak sama ini, nanti dikiranya pas susahnya Papa ke sana, aku seneng-seneng di sini. Terus Pak Sembiring jawab, kamu di sini jaga Dian. Dian itu harta aku paling berharga, ya. Lebih dari semua. Kamu di sini untuk jaga Dian, aku di sana aku wong tua masih bisa ini sendiri. Ini anak gadis mah jangan kamu lepas dewe. Nah, jadi begitulah Pak. Jadi berkeputusan untuk sementara kita pindah. Pisah dulu sementara masing-masing ya berbagi tugas gitu loh Pak. Tapi kan Pak Sembiring oke lah, keluarga Sembiring, keluarga besarnya punya tanah yang luas, punya pengalaman pertanian. Tapi kan Bapak sudah puluhan tahun di accounting. Iya. Puluhan tahun pakai kalkulator. Puluhan tahun itu ngitung uang. Tiba-tiba beralih ke pertanian. Apa ada cerita sakit juga atau yang Ibu lihat tapi Pak Sembiring tidak ceritakan? Kebetulan memang kalau berkebun hobi dia Pak, jadi dia menikmati. Kalau sakit iya Pak, sakit terus susah juga sinyal kami juga. Di situ juga ini juga Pak, pergumulan juga itu juga kadang-kadang gini juga. Saya ada perlu mau menghubungi dia nggak bisa karena dia nggak ada sinyal. Kalau dia turun ke kampung baru ada sinyal. Jadi sering momen-momen yang saya butuh dia itu nggak ada gitu loh Pak. Tapi ada Dian yang ini, yang istilahnya ya menemani saya. Jadi terlewati lah Pak. Ada juga kadang-kadang keselnya sama Pak Sembiring itu ada Pak. Ya kita manusia Pak ya. Iya. Aduh Bapak ini gimana sih dihubungi susah ya bla 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 bla. Cuman balik-balik ya di sana juga dia berjuang. Jadi udahlah lakukan tugas saya. Pak Sembiring juga lakukan tugasnya karena dia juga tidak ingin saya menderita. Dia juga tahu ini tugas dia. Saya masih tanggung jawab dia. Jadi sudah berjalan begitu aja. Saya istilahnya kadang-kadang kalau pulang Pak kaki wong kiro aku ndak galak gini ndak galak rewang papa susah. Aku naik dewi di sini. Sudah, yang jadi suamimu itu saya. Jadi dengar apa kata saya, nggak usah dengar kata orang. Nanti kalau kamu dengar kata orang, kamu nggak bisa maju. Kamu sudah fokus saja sama anakmu, sama pelayanan. Itu. Bu Nung, iya Pak. Meski begini, mungkin orang-orang di sekitar Ibu tidak nyinyir keberadaan Ibu. Mungkin ada satu saya nggak tahu. Tapi kan lawannya Ibu itu kan diri sendiri. Iya. Untuk maju aktif dalam pelayanan. Saya yakin pasti ada waktu-waktu, sudahlah Nung, kau nih aktifnya nak di gereja, nak apa, kau nak nyari apa, kau bela susah sekarang. Gitu ya. Ketika suara itu muncul, kekuatan apa yang Ibu punya untuk melawannya? Sehingga sampai hari ini Ibu eksis terus
mau melayani. Meskipun saya tahu tidak ada di sekitar ibu tuh yang nyinyir, yang merendahkan, tidak ada. Mungkin mereka support, tetapi kan lawan ibu itu ada di dalam, ada di dalam. Gimana kekuatan apa yang ibu gunakan untuk melawan itu? Pernah juga Pak, kalau dalam pelayanan kadang kita tidak diterima, malah kita disalahkan. Pernah juga ada perasaan gitu, ya wajar lah ya Pak, ada muncul. Tapi yang saya pegang janji Tuhan tadi Pak, bahwa Dia akan menyertai saya, Dia tidak akan mempermalukan saya, Dia akan memenuhi segala kebutuhan saya. Itu saya pegang kuat buat Pak. Dimanapun saya pokoknya pegang itu Pak. Saya tidak mau lepaskan itu karena memang itu sudah terbukti Pak. Dan saya sudah alami dari hal yang besar sampai yang kecil, Tuhan tidak pernah luput menyertai saya. Itu Pak yang saya pegang. Iman kok besar sekali itu dari mana? Dari yang sudah saya terima dari Tuhan Pak. Tuhan rasanya tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan saya Pak. Saya merasa ada, tapi setelah saya kalau malam Pak, ya memang dulu itu bantal saya sudah kayak pulau Sabang sampai Merauke, penuh air mata Pak ya, penuh istilahnya berkeluh kesah. Tapi setelah saya review, saya kalau sebelum tidur Pak, biasanya saya hitung berkat sama keluh kesah saya. Ternyata setiap saya hitung banyaklah berkatnya dalam sehari itu Pak. Wow. Ya. Jadi ya saya setiap tidur, sebelum tidur, tadi aku begini, tapi begini. Tadi aku begini, tapi begini. Nah, banyaklah yang Tuhan kasih daripada keluhanku. Udah, akhirnya sukacita itu muncul lagi, kekuatan itu ada lagi. Lu pokoknya kalau sama Tuhan tuh adanya malu. Malu kalau kita nggak usah protes sama Ibu Tuhan. Kan selalu pegang janji penyertaan Tuhan, kan begitu? Iya. Di banyak orang, di banyak jemaat, acap kali menghitung penyertaan Tuhan itu dengan materi. Iya. Itu banyak. Itu nanti soal salah dengan enggak itu lain urusan. Tetapi banyak jemaat yang seperti itu. Iya. Ibu kan soal materi sampai sekarang itu jangankan lebih pulih aja, mendekat aja itu. Utangnya banyak Pak. Yang ada utang Pak masih banyak. Ya itu. Tapi bagaimana ibu bisa mengatakan kepada hati ibu, aku disertai Tuhan, aku dicukupkan. Itu gimana cara ibu mengolah pikiran ibu? Dari hal yang kecil aja Pak. Saya masih sehat. Zaman COVID semua orang kena. Saya justru bekerja. Saya justru turun ke lapangan. Yang lain pada masuk tiarap, saya justru harus ke lapangan. Itu bukannya penyertaan Tuhan Pak. Itu kan luar biasa Pak. Ada yang sampai istilahnya infus, sampai istilahnya sakit sampai kronis, bahkan ada yang meninggal. Tapi Tuhan tidak. Tuhan justru kasih saya kekuatan, kasih saya kesehatan untuk melayani yang lain. Pas COVID itu saya kemana-mana keliling bagi sembako, keliling bagi obat, keliling pemakaman. Ada pemakaman itu COVID, siapa yang berani turun Pak? Pengalaman yang paling yang saya merasa sekali Tuhan menyertai juga waktu di COVID ini, ada yang meninggal dari Jakarta dibawa ke sini Pak. Itu pas COVID yang pertama itu lagi serem-seremnya Pak. Jadi sepanjang jenazah itu berangkat dari Jakarta sampai malam tiba pemakaman itu luar biasa Tuhan menyertai dan menjawab doa saya. Tuhan ini mau nyebrang Tuhan di Merak Tuhan. Tolong ambulan ini Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan darah Tuhan supaya nggak dilihat orang dan nanti jenazah itu nggak jadi masalah itu. Sampai siangnya sebelum jenazah sampai kami sudah gali kuburnya Pak. Jadi karena diperkirakan malam, jadi saya harus pasang lampu karena waktu itu kan kita coba untuk ibadah pemakaman secara live streaming Pak. Jadi saya turun ke lapangan untuk taruh titik di mana nanti malam lampunya ada, di mana ini. Nah, hal yang kecil Pak, Tuhan ingatkan saya, ajari dulu penggali makam ini untuk nanti prosesi ini. Kalau
nanti keluarga nggak bisa datang kalau nanti nggak ada yang hadir, karena semua dari rumah masing-masing, Pak. Hamba Tuhan jadi rumah, saya juga dari rumah. Kalau secara ini tidak mungkin, Pak. Saya ingat ngajari penggali kubur, Pak. Nanti tolong ya gini-gini, dengerin nanti Pak Pendeta ini. Pas Pak Pendeta bilang tabur tanah, taburlah. Jadi saya ajari sampai selesai. Nah, luar biasa nggak Pak Tuhan saya? Yang nggak saya pikirin itu Tuhan ingetin. Jadi malam begitu ini saya kan sudah ajarkan anaknya yang ikut ke hadir di pemakaman, nanti kamu ini ya tabur tanah ya, waktu ini ya 3 kali nanti karena kami nggak ada yang datang. Nah, tiba-tiba dia telepon, tante, saya tidak mungkin ke lokasi itu karena saya nanti harus jaga mama. Kalau saya ke situ nanti kan saya harus dekat-dekatan dengan itu. Wah, baru teringat, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi siang kau sudah ingatkan saya untuk ajari Tuhan tukang gali. Langsung saya telepon tukang gali. Pak, nanti Bapak yang tugas itu ya. Nah, cobalah Pak. Itu padahal hal yang sepele kan Pak. Tuhan tidak lupa. Itulah Pak. Luar biasa Tuhan saya Pak. Saya sangat belajar dari pembicaraan ini, Ibu betapa bersyukurnya dengan hal-hal yang kecil. Di luar sana ada banyak yang Tuhan berikan pada banyak orang, hal-hal besar. Tapi banyak yang mengucap syukur. Gitu. Bu Nung, kalau Ibu flashback ke belakang, berhitung-hitung, kemudian sekian-sekian sampai sekarang belum dapat dan sebagainya. Seandainya nih, tidak sampai pada posisi yang pernah sampai Ibu di tingkat mana gitu. Katakan kalau seandainya waktu itu Ibu ada di angka 8. Sampai angka 7 pun tidak. Angka 6. Ibu siap nggak? Saya tetap siap, Pak. Saya punya Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong saya. Doa saya sama Tuhan, Pak. Selama bertahun-tahun ini. Tuhan, jangan dulu panggil saya. Jangan dulu panggil suami saya sebelum kami bisa selesaikan hutang-hutang kami. Padahal itu rasanya tidak mungkin tuh loh Pak, karena hutang kami itu banyak, masih banyak itu. Gudang sudah laku pun masih ada. Puji Tuhan, terima kasih doa-doanya Pak, gudang kami sudah ada yang ini ya. Lepas 2 distributor itu selesai dan sama bank selesai, itu pun masih ada hutang. Tapi saya tetap bersyukur Pak. Angka 7 pun tidak apa-apa, saya tetap bersyukur. Karena saya masih hidup, masih bisa istilahnya, masih bisa pelayanan meskipun hal-hal yang kecil gitu loh Pak. Saya pokoknya nggak ada alasan untuk tidak mengucap syukur Pak. Apa yang sudah Tuhan buat bagi saya itu sudah luar biasa Pak. Aduh, itu doa saya Pak. Jangan panggil saya pulang dulu Tuhan sebelum kami bisa melunasi hutang kami. Karena ada banyak orang yang susah karena kami gitu. Kenapa pada waktu Ibu bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya mau bersaksi? Nah, saya kok di dalam pikiran saya ini proses yang Ibu hadapi ini sulit sekali, tapi kok selalu ada energi gitu loh. Selalu ada energi bagi seorang Nung itu untuk mewujudkan cintanya pada Tuhan. Itu kadang-kadang saya tanya tuh energi dari mana? Dari Tuhan Yesus, Pak. Kalau dari saya, Bapak tahu sendiri, saya pasti udah KO. Kalau nggak karena Tuhan, saya pasti di gereja juga sudah malu. Ketemu teman-teman pedagang juga sudah malu. Itu kalau nggak dari Tuhan, pasti saya sudah malu, Pak. Karena saya ingat Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Jadi saya juga, sudahlah. Memang itu harus proses, harus saya jalani. Tahun berapa Ibu? Kan kemarin Ibu tanya, saya sembunyikan. Karena tidak banyak orang yang rela menyampaikan, aku ini jatuh. Iya. Tidak banyak. Banyak. Tapi di tahun keberapa, tadi sudah ada ceritanya, tapi itu baru ngomong dengan karyawan yang itu kan. Iya. Tapi ke publik, ke kelompok majelis, ke jemaat, bahwa Ibu mengatakan, seorang Nung, Nyonya Sembiring, Pak Sembiring, sekarang jatuh, dan teman-teman bagaimana responnya? Kapan Ibu berkata, dan atau caranya seperti apa Ibu menyampaikan itu? 3 tahun, setelah 3 tahun setengah, setelah saya punya simpenan sudah ludes, saya sudah benar-benar, saya berserah Tuhan. Jadi saya punya keberanian untuk
ngomong terus terang sama temen. 3 tahun loh Pak, cukup capek mikul itu. Ya, ya. Akhirnya aduh Tuhan aku capek, Tuhan aku tidak mau lagi gitu. Di situ saya berani. Bagaimana dengan respon komunitas Ibu? Saya tahu komunitas Ibu itu adalah gereja. Iya. Pada waktu Ibu mengalami itu, eh, apa yang menguatkan Ibu dari respons mereka? Puji Tuhan Pak. Nah itu Pak, sekali lagi Tuhan luar biasa. Respon teman-teman saling ini bagus semua. Ada saya yang umpamanya ya tetap menguatkan saya lah. Nggak usah malu. Kamu kan utang bukannya untuk foya-foya. Kamu utang untuk usaha. Nggak cuman kamu yang punya masalah begitu. Ada banyak. Cuman kamu ini berani berterus terang itu loh yang saya salut. Kata teman-teman ada juga yang ngomong begitu. Ada juga ya banyak lah yang ini. Tapi secara kebanyakan mereka support. Ada begitu ada saya pindah ke sini, ada yang kasih uang untuk beli pasir untuk nimbun rumah saya yang belakang, ada yang antar jerigen air karena di sini belum ada pam, jadi saya harus nampung air. Ada yang ngasih karena saya cuci piring masih jongkok di tanah, ada ada yang ngasih wastafel untuk tempat cuci piring. Terus ada lagi yang ngasih pintu. Pokoknya semua Tuhan. Pokoknya aku mau ngomong apa lagi Pak? Apa yang kurang Tuhan kasih ke kami gitu loh Pak. Sebentar. Pada waktu orang mengirim, kalau kami kan biasa Bu, dikirimin orang gitu. Iya. Udah naturnya. Iya. Seorang ibu pada waktu ada orang ngirim pasir misalnya, rekan itu apa yang di dalam hati ibu? Sedih, hanya mengucap syukur, atau ada Tuhan sampai di titik ini saya. Dulu saya mengirimi orang, sekarang saya dikirimin. Gimana perasaan ibu? Itu sudah diawali saat saya terima uang dari anak saya pertama. Saya nangis Pak. Ya ada gengsi, ada gengsi, ya malu, ya sedih luar biasa. Biasanya saya yang membiayai kamu, nak. Nggak bisa ngomong lagi. Itu, benar-benar Pak. Tapi balik lagi bulan ketiga anak saya ngasih, saya sudah, pokoknya saya tidak mau Pak berlarut-larut membiarkan pikiran saya nganar itu. Jadi bulan ketiga dia ngasih, sudah saya imani, itulah yang Tuhan pakai untuk kirim saya berkat anak saya gitu. Jadi waktu teman-teman kesini, ya kadang sih ada sih malu juga ada masih ada. Tapi sudah diawali dengan waktu saya dikasih sama anak. Itu Pak. Teman-teman kesini kan ada juga yang melihat kondisi saya, dia malah nangis. Jadi saya malah marah. Kamu ini aku sudah mau, kamu jangan nangis, nanti aku malah jadi nangis lagi. Saya bilang gitu. Yuk aku enggak sangka kamu begini katanya. Jadi malah saya tabok sedianya ini. Kamu jangan kayak gitu, nanti aku sedih lagi. Saya bilang gitu. Gitu. Tapi saya menyaksikan ini masih nyesek lagi loh Pak. Ya, inilah yang disebut miracle. Karena ada banyak orang, saya juga sering mengkhotbahkan Yesus memberikan makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, Yesus mengangkat Petrus. Kadang-kadang kita konsen di makan 5.000 keberhasilannya ya Pak ya. Padahal yang maunya adalah lu kenal saya. Lu harus kenal saya Tuhan. Padahal yang Tuhan mau itu adalah pengenalan kita pada Tuhan. Iya. Sedari tadi pembicaraan kita, saya kok sampai ibu sudah dekat mengenal Tuhan yang dia tidak mungkin meninggalkan. Iya. Apakah ada cara Tuhan lain, Bu? Atau bukan perenungan, khotbah, atau di komunitas apa yang pernah lagi Tuhan katakan kepada ibu untuk menguatkan ibu melewati proses sulit ini? Yang pokoknya yang terngiang di saya sih, jalani saja. Aku menyertaimu. Itu aja Pak. Itu yang saya pegang. Dan itu memang kekuatan jadi saya Pak. Yang jadi kekuatan saya. Bahwa rasanya Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itu. Apakah Bu, kalau katakanlah ibu sudah ikut sekolah Alkitab malam, sudah istilah lain udah katam lah untuk
untuk tingkat ibu, untuk tingkat Belum lah Pak, gitu. belum lah Pak, masih jatuh bangun Pak. Untuk ini gitu, untuk jangan diukur yang lain kan begitu ya. Pernah nggak Ibu terpikir melihat orang tua Ibu, agama Ibu yang lama, pernah terlintas di pikiran? Loh, itu selalu Pak, selalu itu dalam doa-doa saya juga. Tuhan, Kau sudah selamatkan aku, tolonglah Tuhan, selamatkan mamaku, adik-adikku. Itu udah. Justru maksud saya, Ibu justru mendoakan mereka meskipun di saat Ibu terpuruk dan Ibu tidak pernah berpikir akan kembali. Enggak. Oh, jauh Pak, enggak ada. Enggak ada. Bahkan pernah juga ya Pak ini cerita. Jadi temen saya dengan teman sekolah ada cerita juga kalau saya sudah jatuh itu lagi pilot itu teman sih banyak juga yang mendukung. Jadi ada teman dalam tanda kutip ya Pak, teman dulu ya katakanlah bahasa pacar ya. Wis mulior ini kowe tak rampungke utangmu isih piro. Melu aku balik ke sini, kamu naik haji. Tapi itu cara dia harus melakukan itu karena itu mungkin bagi dia adalah apa kata orang apa namanya first love never die lah gitu ya. Hanya pertama dia mati untuk ibu kan. Terus apa respon ibu? Apa respon ibu? Kalau nanti kalau Mel balik rini, kowe arep munggah gaji munggah katanya kalian. Ngerti Pak? Ya tahu. Kalau kamu nanti pulang ke sini, semua utang saya lunasin. Terus kalau mau naik haji lah, umroh lah. Ya umroh. Kaya banget kayaknya ya. Iya. Tapi saya ketawa. Aduh, terlalu murah Tuhan aku ini kalau aku hanya naik haji. Kalau kayak aku saya pokoknya apa ya? Justru saya merasa dia menghina saya gitu loh Pak. Jadi dia menghina saya. Jadi saya balas lagi, saya ketawa. Terlalu murah kalau mau sakmono. Kalau terlalu murah kalau cuma segitu kamu ngasih, saya bilang gitu sama dia. Aduh. Betapa beruntungnya Pak sendiri. Pokoknya Pak, kalau yang godaan begitu bukan hanya sekali, banyak Pak yang istilahnya ini. Betul, kalau teman-teman seangkatan kan banyak yang sudah berhasil kan. Ya. Tapi terlalu murah Pak kalau saya harus balik ke sana Pak. Terlalu murah, terlalu hina. Yesus terlalu hina. Saya merasa terhina sekali memang waktu itu. Saya sempat diem berapa ini, saya nggak mau jawab WA-nya. Sampai saya terakhir, nggak boleh saya musuhi yang begitu. Yang kayak gitu harus saya rangkul, justru disitulah saya harus masuk firman ke dia gitu. Dengan cara saya Pak, saya kalau harus khotbah ini kan nggak bisa, tapi dengan cara saya menanamkan nilai-nilai apa yang Tuhan Yesus ajarkan saya inikan ke dia, itu aja. Yang berikutnya Bu, bagaimana respon anak-anak ibu, atau bagaimana cara ibu memberitahu kepada anak-anak, 2 anak, orang tua kalian sudah begini sekarang? Kalau anak-anak tahu Pak, karena kalau yang David kan dulu satu sama-sama di gudang, jadi tahu. Kalau Dian ini yang ya namanya Dian lebih muda, terus agak frontalnya tuh agak ini, Dian agak sedikit itulah mama tuh. Saya aja sama papa nurut aja sama papa, cuman ya kita maklumi kan. Jadi sekarang sudah terjadi, jadi jangan menolak lagi, sudahlah, pasti nanti Tuhan tolong, nanti pasti suatu saat nanti kita bisa lagi dek, nanti nanti kita bisa. Terus waktu itu memang kami ada rencana Dian kan mau S2 gitu Pak, mau ngambil S2, jadi itu yang berat saya ngomong ke dia, tapi dia ngerti itu, dek. Ngambil S2-nya tunda dulu lah ya dek, adik cari kerja dulu, saya bilang gitu. Atau cari jodoh. cari jodoh, dia kalau udah disinggung jodoh dia agak langsung ketak, dia langsung. Mungkin kalau bapak yang ngasih tahu mungkin dia nurut, kalau maknya nggak dicakapi. Tapi so far anak-anak mendukung, anak-anak juga mensupport David juga, sekalipun ya istilahnya dia masih hanya cukup untuk diri dia sendiri. Dengan kedatangan dia
Itu yang dia berikan. Tiap malam minggu dia kesini bawa cucu. Itu cucu juga sudah hiburan, sudah kekuatan tersendiri, Pak. Pokoknya luar biasa deh penyertaan Tuhan, Pak. Nggak ada yang kurang. Cuman saya masih disuruh sabar aja, nunggu sampai nanti bisa bayar utang. Itulah, Pak. Bu Nung, terima kasih. Ya. Cerita ibu sebegitu sederhana menceritakan tentang penyertaan Tuhan dalam konteks ibu benar-benar membangkitkan pemahaman kita tentang nilai penyertaan Tuhan di tengah situasi proses yang tidak sulit. Bu, di luar sana ada banyak orang bergumul. Acara ini bisa saja ditonton pada malam ini, besok, minggu depan, tahun depan saya tidak tahu. Bolehkah Ibu menyatakan kasih karunia Tuhan yang Ibu rasakan kepada banyak orang di tengah proses Ibu yang sulit sebagai statement Ibu pada acara ini? Monggo, Bu. Ketika Tuhan mengizinkan kita berada di bawah, di titik nadir, di titik nol, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Tapi ingat flashback apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, benar-benar luar biasa bagi setiap kita ya. Asal kita jujur mengakuinya. Kadang-kadang yang bikin kita ini kita tidak mengakuinya bahwa seolah-olah itu karena kita mampu. Padahal itu tidak, tapi karena kasih karunia Tuhan aja sama kita. Dan ingatlah janji Tuhan bahwa sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Tidak akan pernah ditinggalkan. Saya pernah sendiri, Pak. Tuhan ada dan selalu menopang kami dengan caranya Tuhan yang sungguh-sungguh tidak terduga oleh pikiran kita ya. Terus saya juga mungkin Bapak Ibu juga yang saat ini mengalami seperti saya. Ayo, sekalipun masalah kita belum selesai, tapi kita tetap beriman, berpegang pada janji Tuhan, tetap semangat jalani hidup, apalagi Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak bersungut-sungut, apalagi sampai kita hilang harapan sama Tuhan ya. Jangan, pokoknya kita tetap beriman sama Tuhan. Roma 12 ayat 12 ya Pak ya. Apa itu? Bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa-doa kita. Tuhan pasti pada waktunya akan jawab dan semuanya akan indah pada waktunya. Jadi jalani, nikmati prosesnya dan syukuri apa yang sudah Tuhan buat. Jangan dipungkiri kasih karunia Tuhan pada kita. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pungkiri kasih karunia Tuhan. Iya. Karena kita ada tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Oh, great. Thank you. Aduh, maaf baru kali ini mungkin Bapak ya ada tamu yang belum berhasil. Loh, ini miracle. This is miracle. Bagaimana orang memahami penyertaan Tuhan di lembah. Bagaimana orang mengenal Tuhan, mengetahui bahwa tangannya tidak melepaskan orang itu pada waktu berjalan di lembah. This is miracle. Meskipun di luar sana ada banyak orang berbicara tentang angka, tapi kita berbicara, jangan pungkiri kasih karunia Tuhan. Nah, di hati. Terima kasih, Ibu Nung. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga David, juga Dian, dalam cita-citanya, dan pelayanan Ibu di Gereja Metodis Indonesia, Efrata, Palembang, dan bersama dengan semua tim. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan di program kami Miracle, di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan, dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.